Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian. Di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa ya dalam halaqah ngaji kitab. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian bahasa Arab itu dari kitab Jami'ud Durus ya Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Gholayani ya rahimahullah taala. Terakhir tentang ciri isim ya yaitu tanwin, dibahas sebelumnya tentang macam-macam tanwin ya. Baru sampai yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, jenis tanwin yang ketiga, halaman 10 di kitab PDF-nya. Asal itu yang ketiga, tanwinul iwad ya, tanwin iwad. Iwad itu pengganti. Ya, jadi kalau yang pertama itu tanwin tamkin ya, kedua tanwin tankir, nakiroh ya, dan yang ketiga tanwin iwad. Huwa imma an yakuna iwadan min mufradin, yaitu ya bisa berupa pengganti dari mufrad ya, dari satu kata maksudnya ya. Wa huwa ma yalaku, yaitu yang menyertai ya kullan wa ba'dan wa ayyan. Ya, jadi yang menyertai kulla ya kullu ya, jadi setelah kata kullu ya ba'da dan ayya. Jadi tanwin ini mengganti ada kata yang dibuang ya. Di kata yang dibuang diganti dengan tanwin. Jadi tanwinnya itu iwad, pengganti. Pengganti kata yang dibuang ya iwadan mimma tudhafu ilaih. Sebagai pengganti dari mudhaf ilaihnya. Ya, jadi setelah kata kul ya ba'du dan ayu. Nah, contoh kulun yamutu, semuanya akan mati. Ya, nah kulun tanwin di sini pengganti dari kata yang dihilangkan ay kullu insanin. Ya, yaitu kullu insan. Kata insan ini dibuang lalu diganti dengan tanwin menjadi kulun. Jadi makna kullu insan itu, makna kulun itu maknanya kullu insan. Wa minu qaulu ta'ala ya, diantaranya firman Allah Ta'ala ya wa kullam wa'adallahil husna, dan semuanya yaitu kullan ya tanwin. Semuanya Allah janjikan kebaikan ya atau surga. Wa qauluhu, dan firman-Nya tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Itulah para rasul yang kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Nah, ba'din di situ ada tanwin ya, yaitu pengganti dari kata yang dibuang itu, misalnya asalnya ala ba'dihim berarti ya. Di kata himnya dihilangkan menjadi ba'din pakai tanwin. Wa qawlu, dan firman-Nya ayyam ma tad'u falahul asmaul husna. Jadi ayyam ma tad'u, di situ ada ayat ya, yang mana saja.
Ya, yang kamu berdoa ya maka dia memiliki asmaul husna, nama-nama yang baik. Ya, nah berarti di sini ayyan tanwin ini pengganti, asalnya ayya ismin berarti kan. Jadi nama yang mana saja yang kamu berdoa ya dengan nama itu, maka Allah memiliki nama-nama yang baik. Ya, itu yang pertama, pengganti dari kata. Yang kedua, wa imma an yakuna iwadon an jumlah min jumlatin. Ya, bisa berupa pengganti dari jumlah. Jadi dari kalimat, ada kalimat yang dibuang lalu diganti dengan tanwin. Ya, wa huwa ma yalhaqu id, yaitu yang terletak setelah id, ya, yang menyertai id. Iwadan min jumlatin takunu ba'daha, sebagai pengganti dari jumlah yang ada setelahnya. Wa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, falaula, ini di surat Al-Waqiah ya. Falaula idza balagatil hulqum, ya. Dan, kalaulah tidak ya apabila sampai kepada tenggorokan. Jadi ruh itu sampai kepada tenggorokan. Wa antum hina idzin tanturun. Dan ketika itu dan kalian ketika itu melihat. Itu pada kata hina izin. Nah, di situ kan ada tanwin ya, hina izin ya. Ya, nah tanwin itu tanwin iwad, pengganti yang digantinya berupa jumlah kalimat. Ya, yaitu hina id balagotir ruhul hulkum. Jadi kalimat atau jumlah yang dibuangnya itu balagotir ruhul hulkum. Ruh sampai ke tenggorokan. Jadi kalimat balagotirul hukum dihilangkan ya, lalu diganti dengan tanwin menjadi hina izin. Jadi hina izin ketika itu, maksudnya ketika ruh sampai di tenggorokan. Ya, jadi ini yang kedua ya, pengganti dari jumlah. Yang ketiga wa imma an yakuna iwadan min harfin ya, bisa berupa pengganti dari huruf. Ya, sebenarnya bisa dari huruf dulu ya, huruf kata baru jumlah. Nah, ini kata jumlah baru huruf. Jadi ini yang dihilangkannya cuma satu huruf saja. Ya, wa huwa ma yalakul asma'al mankusoh. Ya, yaitu yang menyertai isim-isim mankus. Ya, yang mamnu minas sarfi. Ya, yang termasuk ghair munsharif. Ya, fi halatai rafi wal jari. Pada kedua keadaan, yaitu rofa dan jar. Ya, kalau dalam nasab tidak ya, karena dia nampak menggunakan fathah ya. Iwadan min akhiri hal mahdufi ya, sebagai pengganti dari huruf akhirnya yang dibuang. Kajawarin, seperti jawarin, gowasin, awadin, apa aimin ya. Tasgirul a'ma ya. Tasgir dari a'ma. Uaimin berarti hamzah ya. Apa pakai roma. Uaimin. Uaimin itu tasgir ya. Jadi bentuk kecilnya dari a'ma. Warojin. Alamu mar'a, nama perempuan. Rojin. Wanahwiha, dan yang semacamnya. Min kulli mankusin. Setiap mankus mamnu'in minas sarfi. Ya, yang mamnu minas sarf ya. Fatanwin wa laisa tanwina sorfin. Tanwinnya bukan tanwin sorob. Sorob maksudnya tanwin ya, yang apa?
yang menyertai isim murob ya katanwinil asma'il munsharifah seperti tanwinnya isim-isim yang munsharif di annaha mamnu'atun minhu karena dia eh, terlarang ya menggunakan tanwin. Jadi bukan tanwin asli gitu ya. Jadi bukan tanwin asli dia pengganti dari huruf. Wa inama huwa iwadun minal ya'il mahdhufah. Nah, dia itu pengganti dari ya yang dibuang. Jadi huruf ya yang dibuang ya karena kan yang mankus itu kan huruf ilat ya akhirnya yaitu huruf iya. Ya mankus itu kan ismun mu'rob akhiruhu yaun lazimah ya. Si murab yang di akhirnya adalah ya lazimah. Jadi dia isim yang akhirnya huruf ilat yaitu ya mankus. Ya, nah jadi eh, yang diganti oleh tanwin itu adalah huruf ya yang dibuang. Asalnya jawari. Ya, jadi jawari ada huruf ya-nya, dihilangkan huruf ya menjadi jawarin. Tapi dalam dua keadaan tadi ya, dalam keadaan marfu dan majrur. Kenapa? Karena kalau marfu majrur itu tanda irobnya ya muqaddaroh ya. Kalau jawari marfu tanda marfunya kan doma muqaddaroh di atas ya ya tersembunyi ya. Begitu juga majrur kasroh muqaddaroh alal ya ya. Nah, sedangkan mansub itu fathah zahiro untuk mansub untuk mankus itu jawaria jadi nampak fathahnya. Jawaria. Nah, sehingga untuk yang mansub ini tidak bisa ya-nya diganti dengan tanwin ya karena memang harokatnya nampak Jawaria. Wasya ya Wadia Umaymiyah gitu ya. Nampak. Nah, jadi tidak boleh diganti dengan tanwin. Jadi yang bisa diganti dengan tanwin hanya dalam kondisi rofa dan jar saja. Ya, jawari menjadi jawarin, gawasi menjadi gawashin. Awadi menjadi awadin, umaimi jadi umaimin, apa uaimin, maaf, waroji menjadi roji. Ya, amma fi halin nasbi, nah tadi yang saya jelaskan. Adapun dalam kondisi nasab faturaddul ya, maka dikembalikan ya-nya watun sobu bila tanwinin. Dimansubkan tanpa tanwin, nahu contoh dafa'tu anka awadia. Ya, awadia. Akramtu uaimiya. Ya faqiron ya alamtul fatata rajia ya itu ciri-ciri dari isim ya jadi sudah selesai. Dan di sini disebutkan hanya berapa tiga berarti ya tiga macam tanwin tanwin tamkin tankir dan iwad ya tapi sebetulnya masih ada ya kalau di syarah di syarah alfiah yang sudah kita bahas cara itu akil ya itu ada lebih ya lebih dari tiga ada juga tanwin muqabalah ya ada empat. Juga nanti ada tambahan tanwin lain ya kayak tanwin goli dan tanwin taronum ya tapi itu memang bukan bukan tanwin khusus bagi isim ya. Kadang dia juga masuk ke fiil ya huruf untuk penggunaan dalam penggunaan syair ya ketika dalam darurah syairiyah ya. Nah, itu lebih dari tiga disebutkan itu bisa simak ya pembahasannya di Syarah Alfiyah ya di pembahasan tentang tanwin. Jadi sini hanya disebutkan tiga macam saja ya dan juga ciri dari isim itu juga disebutkan hanya berapa?
Satu yang ihbar anhu ya, kemudian apalagi alif lam ya, tanwin dan nida ya, ada empat. Huruf jar ya, huruf jar lima. Nah, kemudian masuk ke pembahasan fiil. Jadi ini ringkas ya sebetulnya. Al-fi'lu madalla ala maknan fi nafsi. Fi'il adalah yang menunjukkan kepada makna pada dirinya sendiri. Ini sudah kita jelaskan ya, makna dari pada dirinya sendiri ya. Artinya ketika disebut kata tersebut sudah ada gambaran yang di pikiran kita. Ya, misalnya duduk ya, berjalan, membaca gitu kan, itu sudah ada tergambar di pikiran kita. Muqtarinin bi zaman, ini yang membedakan dengan isim ya. Disertai dengan waktu, kaja'a yaji'u waji'a. Ya, seperti ja'a ya fi'il madi, yaji'u fi'il mudhari, ji'a fi'il madi manzul. Wa alamatuhu, tandanya an yakbala qad, yang bisa menerima qad. Sebelumnya didahului oleh huruf qad ya. Karena memang qad ini khusus masuk ke fi'il ya. Bisa ke fi'il madi, qad qomat, bisa juga ke fi'il mudhari bisa ya. Nah, untuk maknanya qad itu ada tiga. Ada untuk tahqiq, diartikan sungguh ya. Ada untuk taklil ya kadang-kadang, dan ada untuk takrib ya hampir. Ya, biasanya kalau untuk tahqiq itu masuk ke fi'il madhi ya. Tapi terkadang ada juga ya fi'il mudhari ya, tapi jarang ya. Banyaknya ke fi'il madhi ya, misalnya qad zahabtu, sungguh aku telah pergi. Berarti maknanya tahqiq. Nah, kalau untuk taklil biasanya masuk ke fi'il mudhari. Kadang-kadang ya, qad adhabu misalnya, qad la adhabu. Kadang aku pergi, kadang aku tidak pergi. Fi'il mudhari ya biasanya diartikan kadang-kadang. Taklil. Nah, ada juga takrib. Takrib itu artinya waktunya sudah dekat, jadi hampir. Ya, seperti misalnya dalam qomat ya, kon qomatis sholah. Nah, kon qomatis sholah itu kodnya di situ untuk takrib. Jadi telah mendekati waktu berdirinya sholat. Ya, karena kan sholatnya belum. Ketika orang qomat itu kan baru mau sholat. Jadi nggak cocok kalau diartikan sungguh. Sungguh telah berdiri sholat kan belum. Ya, jadi kod di situ artinya takrib. Ya, hampir ya, berdiri sholat ya, hampir sholat sholat hampir didirikan, jadi sebentar lagi gitu. Itu namanya takrib. Jadi ada tiga makna ya untuk kod ini sebagai ciri dari fiil, karena dia setelahnya eh, selalu fiil. Yang kedua ausin ya, sin ini artinya akan. Nah, fiil mudhari itu kan maknanya bisa sedang atau akan ya, kan menunjukkan hal sekarang awil mustakbal atau akan datang. Ya, ketika dimasuki sin maksudnya sa ya, maka dia menjadi bermakna akan saja ya. Kalau yadhabu bisa sedang pergi atau akan pergi. Tapi kalau saya dhahabu berarti akan pergi maknanya. Kemudian saufa. Saufa akan juga tapi waktunya agak lebih jauh ya dibanding dengan sin. Jadi bisa kelak ya, bisa tahun depan ya. Saufa ya kelak, termasuk juga saufa ta'lamun, kelak kalian akan mengetahui ya di akhirat nanti. Auta atau ta ta'nis sakinah ya, ya ini menyertai fiil madi ya, qomat ya, dahabat ya. Au domir fa'il atau domir fa'il ya, domir yang menjadi fa'ilnya ya. Nah, itu beragam. Kalau domir fa'il itu apa, bisa di fiil madi ya,
zahabtu, zahabta, zahabti, ya atau fi'il mudhari ya nazhabu apa eh apa tadhabina misalnya ya ya-nya itu yang domirnya tadhabuna wau jama' ada domir fa'il ya di dalamnya au nun taukid atau nun taukid mislu contoh qad qama qad yaqumu ya itu contoh qad ya satadhabu saufa nadhabu qamat kumta kumti ya ini contoh dari domir fa'il tadi ya kumta kumti atau kumtu liak tubanna ini contoh disertai nun taukid baik nun taukid sakilah yang pakai tasdid liak tubanna atau nun taukid khafifah pakai sukun liak tuban ya itu fi'il mudhari atau fi'il amr uktubanna uktuban ya fi'il amr yang disertai nun taukid ya itu fi'il kemudian berikutnya huruf al harfu al harfu adalah ala maknan fi ghairihi ya huruf adalah yang menunjukkan kepada makna pada yang lainnya jadi dia bukan pada dirinya sendiri jadi ketika disebut huruf ini belum ada gambaran apa-apa misalnya min dari kan belum paham ya belum ada gambaran apa-apa tidak memberi makna pada dirinya tapi ketika digabung dengan kata yang lain baru kita bisa memahaminya ya misalnya minal baiti dari rumah ya itu baru ada gambaran di pikiran kita ketika mendengar kata itu ya atau didefinisikan juga dengan definisi lain ya apa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha kata yang tidak dipahami maknanya kecuali bersama yang lainnya ya maknanya definisinya bisa juga madala ala maknan fi ghairi mislu contoh hal ya fi lam ini contoh dalam alfiah kan contoh dalam alfiah siwa humal harfu kahal wa fi wa lam hal fi dan lam yang mana hal fi dan lam ini mencerminkan pembagian huruf nanti di bawah akan dibahas juga ya di sini itu huruf yang bisa masuk ke isim dan fiil seperti hal ya fi huruf masuk ke isim saja ya huruf jar lam masuk ke fiil saja ala ya in ala termasuk huruf jar juga inna ya min ya oleh walaysa lahu alamatun yatamayyazu tidak ada ciri yang membedakan dengan yang lain jadi tidak ada ciri khusus untuk huruf itu kama lil ismi wal fi'li sebagaimana dalam isim dan fi'il bahwa salah satu aksam itu ada tiga macam harfun mukhtasun bil ismi huruf yang khusus bagi isim ka hurufil jar seperti huruf jar wal ahrufil lati tansibul isma wa tarfaul khobar dan huruf-huruf yang mansubkan isim dan memarfukan khobar ya itu inna dan wahwa ya inna anna ya lakinna ka anna laita la'alla itu khusus ke isim wa harfun mustarakun bainal asma'i wal af'al huruf yang apa bergabung ya antara isim dan fiil. Maksudnya bisa masuk ke isim dan bisa juga ke fiil. Seperti hal tadi ya. Ya. Hal hal anta tadhabu bisa atau hal tadhabu kan bisa ya. Ka hurufil atfi seperti huruf ataf wa harfail istifham dan dua huruf istifham. Dua huruf istifham itu hal dan a. Ya, karena yang termasuk huruf itu istifham itu cuma dua, hal dan a saja ya. Karena yang lainnya isim bukan huruf. Ya seperti man ya mata kaifa ya aina ya itu isim bukan huruf nah yang huruf itu cuma dua h dan a saja ya ini tidak disebutkan yang khusus kepada fiil
kelewat ya. Harusnya ada ya khusus yang apa huruf yang khusus pada fiil seperti lam tadi yang jadi ciri-ciri fiil tadi ya. Oh biasa saufa ya apa lam termasuk lam itu yang kedua harusnya yang kedua ya. Yang huruf apa yang khusus masuk ke fiil. Sini tidak disebut ya kalimat. Ya, kemudian beliau membahas tentang murakkab. Jadi itu pengenalan tentang kata ya. Jadi kata dan pembagiannya. Lalu beliau membahas murakkab. Murakkab itu jadi kalimat. Jadi setelah kata-kata itu disusun. Di sini beliau membahas tentang murakkab. Ya, jadi kalimat ya wa anwa'uha macam-macamnya wa irobuha dan irobnya. Murakkab itu qaulun muallafun min kalimataini ya. Eh, kata atau perkataan ya yang tersusun dari dua kata atau aksar atau lebih lifaidatin untuk suatu faidah jadi ada manfaat ya, ada tujuan sawaun akanat faidana tamah sama saja apakah faidahnya itu sempurna mislu an najatu fi sidqi ya keselamatan itu ada pada kejujuran amna kisatan atau faidahnya kurang mislu nuru syamsil insani nuru syamsi nuru syamsi ini titik ya satu susunan ya nuru syamsi al insaniyatul fadilah nah ini kan dua kata ya susunan murokab jadi murokab ini susunan artinya dia lebih dari satu ya nuru syamsi tapi tidak sempurna ya makanya yang sempurna itu disebut juga umdah ya jadi ada jumlah yang menjadi umdah jadi harus ada sehingga ada sempurna ya kalau yang tidak sempurna itu dia fadlah saja ya. Jadi apa ada umdah yang tidak disebut. Jadi nakisah kurang. Seperti Nur Samsi ini mudah-mudah pilih, jadi dia tidak sempurna kalimatnya. Ya, nah sebetulnya nanti kalau yang tidak sempurna tidak bisa disebut jumlah. Karena yang namanya jumlah harus sempurna, harus murokab yang sempurna, faidahnya sempurna. Makanya jumlah itu tarkibul ladzi yufidu faidatan tamatan ya, sebagaimana dalam definisinya kan. Jumlah itu adalah tarkib murokab yang memberi faedah yang sempurna. Nah, kalau faedahnya nakisah, dia murokab, cuman bukan jumlah. Makanya nanti kayak Nurul Syamsi ini kan mudah-mudah pilih. Berarti ini disebutnya murokab idofi. Murokab idofi itu terdiri dari mudah-mudah pilih. Al-insaniyatul fadilah ini sifat mausuf ya kemanusiaan yang utama. Berarti ini disebutnya al-murokab al-wasfi. Intutkin amalaka ya jika kamu membaguskan amalmu ya memaksimalkan amalmu nah ini jumlah syartiyah ya tapi dia tidak ada jawab syaratnya ya jadi hanya fiil syarat ya dia kan tidak sempurna kalau jumlah syartiyah harus ada jawab syaratnya nah, jika kalian apa jika kamu memaksimalkan amalmu maka itu pun harus ada kata apa kata selanjutnya. Wal murokab. Nah, oleh beliau itu dibagi yang murokab itu ada 6 macam ya kata beliau. Sitatu anwa'in. Ada 6 macam. Isnadi, idofi, bayani, ya atfi, madzi, dan adadi. Isnadi itu berupa jumlah tadi itu.
Ya, baik jumlah ismiyah atau jumlah filia yang sempurna faidahnya. Idofi dan mudah pilih tadi bayani itu apa berupa apa ya bayani itu yang sifat tadi ya termasuk sifat ada badal ya dia ada macamnya lagi nanti yang bayanin ya atfi berarti atop ya madzi itu dua kata dijadikan satu kata ya seperti ba'la baka ya adadi itu yang berupa bilangan tapi khusus bilangan belasan ya bilangan belasan 11 sampai 19 murokab adadi itu ya ada asyaro isna asyaro ya kalau yang selain itu tidak disebut murokab adadi karena kalau yang satuan ya wahid itu kan bukan murokab satu kata. Ya kalau yang puluhan itu ada atop ya, wahid wa isrun pakai waw berarti itu masuknya murokab atfi karena ada huruf atop ya. Jadi yang murokab ada di ini yang belasan saja. Nah, kemudian beliau membahas satu persatu ya. Murokab isnadi atau jumlah itu ya. Al isnad wal hukmu bisyai ala syai menghukumi suatu terhadap sesuatu. Menghukumi dengan sesuatu terhadap sesuatu ya. Kal hukmi ala Zuhair bil ijtihad. Seperti menghukumi Zuhair dengan ijtihad ya, dengan sungguh-sungguh. Fi qaulika dalam perkataan Zuhairun mujtahidun. Zuhair itu adalah seorang yang sungguh-sungguh. Ya, jadi isnad itu menghukumi Zuhair dengan ijtihad. Ya, ya kalau dia berupa jumlah ismiyah ya terdiri dari mubtada khabar ya minimal. Wal mahkum bihi yusama musnadan. Ya, yang menjadi hukumnya itu disebut musnad wal mahkum alaih yang dihukuminya dinamakan musnad ilaih. Jadi jumlah ini harus ada musnad dan musnad ilaih. Mubtada itu berarti musnad ilaihnya, khobar itu musnadnya. Kalau dalam jumlah ismiyah, ya atau dimasuki dengan nawasih ya, inna wa akhwatuha ya, inna zuhairo zuhairon mujtahidun ya, berarti isim inanya itu musnad ilaih, khobar inanya musnad atau dimasuki oleh kana dan saudari-saudari. Kalau dalam jumlah filia itu fiilnya menjadi musnad dan fa'ilnya menjadi musnad ilaih ya. Musnad itu mahakam tapi alasan yang kamu hukumi dengannya. Jadi dia hukumnya, hukum yang disematkan kepada yang dihukumi. Musnad ilaih mahakam ta'alaihi bisai. Yang dihukumi. Musnad ilaih itu. Wal murakkab isnadi wa yusama jumlah itu dinamakan jumlah. Mata alafa min musnadin wa musnad ilaih. Jadi dari musnad lahu al hilmu zainun. Ya, kelembutan itu bagus. Nah, ini contoh jumlah ismiyah mubtada khobar ya. Yuflihul mujtahidu. Seorang mujtahid akan beruntung. Nah, ini contoh jumlah fi'liyah. Fal hilmu musnad ilaih karena dia mubtada ya di annaka asnanta ilaihi zain. Karena kamu menyandarkan kepadanya zain sifat bagus wa hakamta alaihi bi dan kamu menghukuminya dengan bagus tersebut. Az-zain musnad wa zain sedangkan zain adalah musnad li'annaka asnantahu ilal hilmi karena kamu ya menyandarkannya kepada hilmi kelembutan wa hakamta alaihi bihi dan kamu menghukumi kelembutan itu dengan bagus wa qad asnantal falah ilal mujtahid kamu telah menyandarkan menyematkan ya keberuntungan kepada yang bersungguh-sungguh. Fayuflihu musnad. Yufli itu musnad. Itu fi'il. Fi'il itu musnad. Wal mustahid musnad ilaih. Wal musnad ilaih wal fa'il ya. Ini kalau dalam jumlah fi'liyah ya. Wa naibuhu atau naibul fa'il kalau fi'ilnya majhul. Wal mubtada ya. Wa ismul fi'lin nakis. Isim fi'il nakis. Fi'il nakis itu kana wa huwa tuha.
Jadi kana Allahu aliman. Nah, Allahunya itu musnad ilaih. Isimnya ya. Kalau khobarnya berarti di musnad. Wal ismul ahruf alati ta'malu amala laisa dan isim huruf-huruf yang beramal seperti amal laisa. Ya, maksudnya seperti la ya, yang itu nafi ya, seperti la apa kadiba mahmudun ya tidak ada yang berdosa itu terpuji. Nah, itu kan isim la. Nah, isim la itu termasuk musnad ilaih. Ya, jadi ada eh, huruf-huruf nafi yang beramal seperti laisa. Ya, la rojulun fid dari misalnya ya. Wa ismu ina wa watiha wa ismu la nafiya lil jinsi. Ya, jadi ada kalau yang tadi saya sebutkan la kalimamun itu termasuk isim la nafiya lil jinsi ya. Kalau yang huruf yang beramal seperti amal laisa itu apa isimnya itu marfu sama kayak laisa. Laisa itu kan akhwat dari kana ya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa syai'un kamislihi. Syai'un itu kan isim laisanya, dia marfu. Itu juga la rajulun fitari. La rajulun isim la. Itu la-nya di situ la yang mirip seperti laisa. Nah, kalau la linafil jinsi sebaliknya dia hukumnya sama dengan inna. La rajula fidari. Isimnya itu jadi la rajula mansub. Fal fa'il mislu ja'al haqu wa zahaq. Ini diberi contoh ya satu persatu. Ya telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan. Ya ini fa'il. Naibul fa'il yu'aqabul asuna. Orang berdosa dihukum. Asuna naibul fa'il ya karena fi'ilnya majul yu'aqabu. Wa yusabu ta'i'un. Orang yang taat diberi pahala ya. Ta'i'un naibul fa'il. Yusabu fi'il majul. Mubtada misru as-sabru miftahul faraji. Wa ismul fi'li naqis mislu wa kana Allahu aliman. Nah, tadi ya. Isim kana. Fi'il naqis. Ya, fi'il naqis ini yang membutuhkan isim dan khobar. Beda dengan fi'il tam. Kalau fi'il tam butuh pada fa'il. Ismul ahruf alati ta'malu amal laisa mislu ma zuhairun kasulan. Ini tadi ya, ma zuhairun kasulan. Zuhairunnya isim ma. Jadi ma di sini manafi seperti laisa ya. Jadi beramal seperti amal laisa itu baik secara makna sama-sama nafi ya ataupun secara hukum irob yang memarfukan isim dan memansubkan khobar. Jadi punya kesamaan dengan laisa. Na'izu fala syai'un ala ardi baqiyan. Fala syai'un. Syai'un isim dari la. Nah, la-nya ini musyabihat bilaisa ya yang mirip dengan laisa. Baqiyannya khobarnya. Lata sa'ata nundamin. In ahadun khairan min ahadin illa bil ilmi wal amal. Di sini nafi semua maknanya. Ya ahadun isim dari in. Kabarnya khairan. Ya jadi ini disebutnya apa namanya? Huruf nafi yang mirip dengan laisa. Ya musyabihat bil laisa ya. Jadi secara hukum dia sama dengan kana. Isimnya marfu, kabarnya mansub ya. Ismu inna ya inna Allah alimun bidati sudur. Ismula, nah isimlah yang linafil jinsi ini beda. Ya, kalau yang linafil jinsi hukumnya sama dengan inna. Isimnya mansub, khobarnya marfu. La ilaha illallah. Ya, itu musnad ilaih. Nah, yang musnad ya sebaliknya sebetulnya tadi yang menyertainya. Fi'il, ismul fi'li, ya. Khobarul mubtada, khobar fi'lin nakis, khobar ahrufilati ta'malu amal laisa yang tadi khobar inawatiha ya. Wa huwa yakunu fi'lan bisa berupa fi'il mislu qad aflal mu'minun wa sifat mustaqam minal fi'li.
sifat yang dibentuk dari fiil ya alhaqu ablaju isim tabdil ya isman jamid ya tanaman makna sifat mustaqah misru alhaqu nurun ya nur ini kan isim jamid tapi dia di dalamnya mengandung makna sifat ya jadi haku nur apa kebenaran itu cahaya karena kan menerangi cahaya itu menerangi itu kan berarti fiil gitu ya atau sifat qaid bihi asad ya pemimpinnya adalah singa singa itu isim jamid ya dia bukan isim mustaq tapi di dalamnya mengandung makna mustaq yaitu maksudnya apa pemberani suja itu kan sifat takwil ala kumudiun kanu nah ini jadi bisa ditakwilkan ditafsirkan dijelaskan bahwa walaupun dia katanya jamid nurun cahaya mana mudiun gitu kan, menerangi seperti cahaya gitu. Qaid bihi asadun singa ya wal qaid bihi syuja'un kal asad pemberani seperti singa gitu. Wasayatil kalam wala hukmil musnadi wal musnad ilaih fil i'rab dan akan datang pembahasan tentang hukum musnad dan musnad ilaih dalam i'rab fil kalam al khulaso al i'rab dalam pembahasan terhadap khulaso al i'rabiyah khulaso i'rabiyah cukup dulu ya sampai di situ apa pembahasan tentang murokab isnadi ya. Ini sebenarnya masih belum selesai ya karena disebut juga kalam ya. Murokab isnadi juga disebut kalam ya jumlah itu. Kalau alam shop kalau ada yang ditanyakan dulu. Ya, siapa sudah pada paham ya ini. Itu masih dasar ya pembahasannya.